merge Ethereum saat ini lebih banyak mendapatkan sentimen negatif daripada sentimen positif. Tapi itu hanya sementara doang. Karena memang setiap yang namanya perubahan itu selalu ada pro dan kontra dan lebih banyak kontranya gitu loh. Hai guys, kembali bersama saya Sun Chandra, founder dan CEO dari A1 Accessories. Pada video kali ini kita akan membahas tentang merge Ethereum dan apa pengaruhnya terhadap market, terhadap koin-koin lain, juga terhadap investor Ethereum itu sendiri, oke? Merge Ethereum membuat banyak peningkatan jaringan utama dan mempercepat perluasan blockchain. Namun ada beberapa pertanyaan yang harus ditangani setelah merge Ethereum ini dirilis. Oke, jadi memang merge Ethereum ini merupakan salah satu peningkatan blockchain yang terbesar sepanjang dalam sejarah blockchain. Namun tidak semuanya positif. Ada beberapa pertanyaan yang memang harus ditangani dan menurut Circle K beberapa masalah ini jauh jangkauannya dan ini kita akan bahas di video kali ini, oke? Jadi merge Ethereum ini memulai proses pemutahiran yang panjang untuk layer 1-nya Ethereum. Dan aspek yang paling menghebohkan dari merge ini adalah peralihan Ethereum dari Proof of Work, dari mining, ke POS, Proof of Stake. Dan jadi yang membuat jaringan jauh lebih hemat energi karena memotong proses mining Ethereum yang sulit. Dan yang berarti juga menurunkan waktu transaksi menjadi lebih cepat dan biaya gas untuk pengguna jaringan. Tentunya ini membuat banyak investor lebih bahagia. Oke. Namun dalam posting blog terbaru, 30K mengingatkan investor bahwa ada resiko untuk transisi yang begitu besar. Perusahaan memperingatkan 3 kelemahan khusus yang dapat membuat hidup jauh lebih sulit bagi pengguna Ethereum. Tentunya investor sudah tahu bahwa peretasan, hack, dan penipuan mengamuk melalui ruang kripto dengan miliaran dolar aset kripto dicuri hanya tahun ini saja. Tetapi merge Ethereum membuka Ethereum terhadap ancaman peretasan baru, hack baru yang disebut serangan Chain ID Replay. Sebuah hard fork yang disebut Ethereum TOW, ya ETHW USD, akan dirilis, menjaga versi Ethereum yang dapat ditambang tetap hidup. Tetapi dengan menjaga Chain ID yang sama dengan Ethereum, peretas dapat menduplikasi transaksi di kedua rantai dan mengambil kripto 2 kali lebih banyak dari pengirim yang tidak disadari. Jadi pengirim itu nggak sadar gitu ya. Yang diperlukan hanyalah aktor jahat ini menerima transaksi dari korban. Dan yang masalah kedua, validator tidak mencapai konsensus. Jadi tidak lagi menjadi masalah karena merge berjalan tanpa hambatan. Namun, poin ketiga 30K mungkin bukan yang paling teknis, sebenarnya bisa menjadi masalah terbesar di masa mendatang. Salah satu hal untuk dirayakan dari merge Ethereum adalah topik sentralisasi yang sangat nyata di blockchain. Anda harus tahu bahwa sebelumnya Ethereum itu tidak terlalu desentralisasi ya. Tetapi merge telah menggeser keseimbangan kekuatan ke beberapa perusahaan kripto besar. Sekarang pemegang saham tradisional mendapatkan pengaruh luar biasa melalui jaringan. Sementara jaringan Proof of Work, miner atau penambang memiliki cukup banyak kekuatan di Ethereum. Seperti yang ditunjukkan 30K, penambang teratas memiliki kontrol signifikan atas hash rate jaringan. Ini berarti mereka memiliki banyak pengaruh dalam hal kecepatan dan biaya transaksi. Namun, saat merge mentransisikan Ethereum ke Proof of Stake, itu hanya sentralisasi kekuatan itu di antara entitas yang bahkan lebih besar. Sekarang, jaringan didikte dengan staking daripada menambang. Jadi, miners itu dipaksa untuk menjadi stakers. Semakin banyak yang di staking, semakin banyak validator rantai yang mereka kendalikan. Jadi 30K menunjukkan perincian seluruh pasokan Ethereum yang dipertaruhkan, yang di staking. Jadi Bagan menunjukkan bahwa lebih dari 2/3 jaringan akan dikendalikan oleh hanya 5 entitas. Ini adalah Lido Finance, Kraken, Bitcoin Swiss, Stake, dan Coinbase.
Terlebih lagi, 3 dari perusahaan ini yaitu Kraken, Stake, dan Coinbase berbasis di Amerika Serikat dan berada di bawah peraturan Treasury Amerika Serikat dan Security and Exchange Commission atau SEC. Oke, mengapa ini penting? Nah, kembali pada bulan Agustus, investor mengajukan pertanyaan kepada CEO Coinbase Brian Armstrong di Twitter, apakah Coinbase akan mematuhi tuntutan regulator dan menyensor transaksi tertentu jika diminta? Dan apakah akan menutup layanan staking sepenuhnya untuk menjaga integritas blockchain bebas sensor? Armstrong menanggapi dengan mengatakan dia akan memilih opsi kedua, mematikan alat staking Coinbase yang menguntungkan untuk fokus pada gambaran yang lebih besar. Karena request atau lebih tepatnya demand, sensor on-chain ini menjadi semakin realistis. Sertika mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, bagaimana Ethereum menanggapi penguapan 15% dari saham jaringan yang tiba-tiba ini? Bagaimana dengan pemegang saham Coinbase yang melihat peluang menguntungkan bagi perusahaan untuk mendapatkan penghasilan dengan staking yang sesuai dengan OFAC dan tidak begitu tertarik untuk melewatkan kesempatan itu atas nama nilai-nilai ideologis kripto? Nah, pertanyaan lain juga dengan konotasi yang lebih jahat adalah tentang apakah Armstrong akan setia pada kata-katanya dan benar-benar menutup staking. Bagaimanapun, ini adalah usaha yang sangat menguntungkan bagi Coinbase. Nah, apakah perusahaan bersedia meninggalkan uang ini? Nah, jadi jari-jari Wall Street semakin ketat membungkus pasar. Sekarang, lebih banyak perusahaan seperti Kraken memiliki rencana untuk go public. Sesuatu harus diberikan. Salah satu dari perusahaan ini tidak akan bisa ditutup begitu aja untuk menjaga integritas blockchain. Seperti yang dijelaskan CertiK, masalah ini ada di depan mata, dan ini hanya masalah waktu. Dan merge Ethereum hanya mempercepat banyak hal. Jadi ada plus, ada positifnya, ada plus, ada negatifnya, ada plus, ada minusnya. Jadi, apa arti merge Ethereum bagi investor kripto? Nah, mari kita lihat pemenang dan pecundang dari upgrade Ethereum merge. Jadi berita selesainya merge Ethereum memiliki implikasi besar bagi seluruh industri. Dan sementara Ethereum tidak melihat ledakan harga besar yang mungkin diharapkan beberapa orang. Namun, nilai fundamental Ethereum berada pada lintasan yang meningkat. Jadi penambang kripto pasti akan menderita dengan mengorbankan peningkatan kinerja proof of stake Ethereum ini. Tanpa proof of work di jaringan, semua mesin penambang Ethereum yang telah dikumpulkan oleh penambang pada dasarnya tidak berharga, menjadi tidak berharga. Oke, dan melihat Ethereum adalah mata uang proof of work terbesar kedua, perubahan ini berdampak pada pendapatan global. Penambang ini kemungkinan akan memfokuskan upaya mereka pada Bitcoin sekarang. Jadi mereka akan beralih ke Bitcoin. Padahal dengan kurang dari 10% Bitcoin yang tersisa untuk ditambang, industri ini akan segera menghadapi masalah lain. Karena Bitcoin itu terbatas ya, cuma 21 juta koin. Dan adapun harga Ethereum, investor mungkin memperhatikan bahwa tren turun hari ini lebih dari 5%. Jadi kemarin itu lebih dari 5% turunnya. Seperti yang ditunjukkan oleh para analisis, pembukaan jutaan token Ethereum yang di stake menciptakan tekanan jual pasca merger. Tapi jangan takut, nilai fundamental Ethereum itu meroket. Jadi begini, saat ini Ethereum itu memang menurun. Jadi kondisinya itu adalah di mana harga short term Ethereum versus utilitas POS-nya Ethereum. Anda harus tahu bahwasanya masalah Ethereum selama ini adalah menggunakan energi yang sangat besar untuk menambang. Kemudian akibatnya waktu transaksinya sangat lambat. Transaksi itu sangat lama sekali dan belum lagi biaya transaksinya mahal, juga gas fee-nya itu sangat mahal gitu loh. Makanya kenapa ada Solana itu bisa menyaingi dia. Tapi dengan dia beralih ke POS yang sudah mengurangi ini semua, ini akan menjadi sebuah terobosan besar yang akan meningkatkan utilitas di dunia nyata. Jadi memang sekarang ini seperti yang di video saya sebelumnya, memang kondisi pasti orang akan ngedam. Orang akan pada sell Ethereum ini karena mereka belum terbiasa, belum beradaptasi dengan POS-nya Ethereum ini. Oke, tapi hal ini akan segera berlalu karena utilitas dari POS-nya Ethereum ini akan semakin nyata, akan membuat kehidupan orang semakin mudah. Hanya saja memang kelemahan-kelemahan tadi yang kita sebutkan itu akan menjadi sebuah hambatan, tapi saya yakin setiap entrepreneur yang menyadari masalah mereka pasti akan mencari solusi. Oke, jadi jangan takut terhadap invest di Ethereum. Oke, bahkan sekarang saat yang tepat untuk kita beli karena lagi murah gitu loh. Oke, dan ini pasti mencerminkan Ethereum dalam keuntungan yang stabil di lain. Jadi layer 1 lainnya seperti Solana, Avalanche, Avax ya, dan TRX mungkin mengalami masalah. Selama bertahun-tahun, jaringan ini telah menggunakan waktu transaksi yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah sebagai nilai jual terhadap Ethereum.
Sekarang nilai jual itu keluar dari box, yang berarti jaringan ini harus memikirkan kembali penawaran mereka agar bisa bersaing dengan Ethereum ini. Karena masalahnya Ethereum juga sudah menjadi cepat, tidak kalah dari mereka gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas dua koin yang mendapatkan pengaruh paling banyak dari Ethereum, di mana ketika miners Ethereum sudah tidak bisa menambang Ethereum, mereka berbondong-bondong lari ke dua koin ini. Nah, yang pertama kita ada Raven Coin. Jadi untuk menambang Ethereum sebelumnya, mekanisme Proof of Work Raven Coin dapat memberikan perlindungan. Ini adalah salah satu alasan dibalik rally 850% token satu ini. Oke, jadi dengan demikian tindakan harga hari ini, tindakan harga kemarin yang turun sekitar 17% dengan token ini tampaknya hanyalah penyerahan sebagian dari keuntungan karena investor lebih menyukai Ethereum. Oke, jadi penambang akan mencari jaringan alternatif, dan jika Raven Coin mengambil banyak penambang yang ditinggalkan Ethereum, jaringan ini bisa menjadi lebih aman. Jadi bisa dibilang Raven Coin ini mendapatkan keuntungan dari transisinya Ethereum dari POW ke POS. Oke, dan yang kedua, sebelum itu kita akan bahas prediksi harga Raven Coin dari hasil merge Ethereum. Oke, untuk konteksnya RVN kemarin diperdagangkan pada 6 sen per token. Jadi kita akan lihat yang pertama, wallet investor memberikan perkiraan harga 1 tahun sebesar 0,71 sen per token untuk RVN. Gov Capital, yang nomor 2 Gov Capital, itu memprediksikan RVN bisa bernilai 14,6 sen dalam 1 tahun dan 63,1 sen dalam 5 tahun. Sedangkan yang terakhir Digital Coin Price memprediksikan RVN dengan rata-rata 14 sen pada tahun 2023 dan 29 sen pada tahun 2027. Oke, dan sekarang kita akan bahas koin kedua yang mendapatkan pengaruh paling besar dari merge-nya Ethereum, yaitu ETC, Ethereum Classic. Jadi prediksi harga Ethereum Classic setelah merge-nya Ethereum. Oke, nah Gov Capital dengan perkiraan harga 1 tahun 69,94 dolar untuk harga Ethereum ya 1 tahun dari sekarang, dan wallet investor dengan prediksi harga 47,51 dolar untuk ETC Ethereum Classic 1 tahun dari sekarang. Dan yang terakhir Digital Coin Price dengan perkiraan rata-rata tahun 2023 adalah 83,31 US dollar. Jadi investor di Ethereum Classic kemungkinan memiliki banyak hal untuk dinantikan berdasarkan prediksi harga ini. Itu karena semuanya berada di atas harga perdagangan saat ini yang sekitar 37,44 US dollar, dan pedagang juga akan mencatat bahwa Ethereum Classic naik sekitar 1% selama 24 jam terakhir pada Kamis pagi kemarin. Oke, jadi memang dua koin inilah yang mendapatkan hal positif dari merge-nya Ethereum, karena para miners Ethereum berbondong-bondong berpindah ke sini, berpindah ke Raven dan ke Ethereum Classic. Kenapa? Kenapa mereka kenapa sedikit yang ke Bitcoin? Karena Bitcoin itu sudah terbatas, hanya sisa 10% doang yang bisa di mining gitu loh. Oke, jadi itu aja yang saya bisa sharing kepada Anda. Jadi memang sekarang ini kalau Anda melihat merge-nya Ethereum saat ini lebih banyak mendapatkan sentimen negatif daripada sentimen positif. Tapi itu hanya sementara doang. Karena memang setiap yang namanya perubahan itu selalu ada pro dan kontra, dan lebih banyak kontranya gitu loh. Oke, dan ini hanya bersifat sementara. Anda tidak perlu takut, karena Ethereum masih merupakan salah satu coin the best of the best coin. Karena seperti tadi saya bahas, memang sekarang ini adalah cuan short term versus utilitas nyata gitu loh. Dan tentunya koin itu diciptakan bukan untuk mendapatkan keuntungan di trading atau di invest seperti ini. Koin itu diciptakan memang pada dasarnya diciptakan sama seperti Bitcoin untuk menggantikan uang fiat dalam hal bertransaksi yang terdesentralisasi. Dan merge-nya Ethereum ini membuat utilitas Ethereum itu semakin nyata dan semakin mudah, yang akan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Apalagi Ethereum merupakan jaringan yang banyak dipakai oleh jaringan-jaringan blockchain lainnya gitu loh, yang dipakai oleh para pengembang gitu ya. Oke, jadi itu aja yang bisa saya sharing pada Anda. Jangan takut, Ethereum tetap bagus, tetap the best of the best coin, tetap incar Ethereum untuk long term, dan kita yakin Ethereum akan mencapai new ATH sepanjang masanya pada tahun 2024-2025 gitu. Oke? Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga bermanfaat bagi Anda, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan lonceng supaya ketika saya upload video baru Anda tidak ketinggalan. Oke, terima kasih. Salam sukses Indonesiaku.